Yo brothers and brothers, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng. Oke, apa keisengan gue kali ini? Jadi yang kali ini gue bukan iseng ya. Ini memang kayaknya udah harus ganti nih. Cuman jadi masih ada pertanyaan di gue nih ya. Kenapa gue masih agak bingung nih? Kenapa nih part ini harus diganti nih? Padahal gue baru ganti itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9 bulan yang lalu. Dan gue belinya harusnya sih brandnya Ori. Nah, apa itu? Itu aki. Kenapa gue berasa aki gue harus diganti? Karena sudah terjadi kurang lebih sekitar 4-5 kali. Itu kalau gue starter, odometer gue tuh kedipnya nggak normal. Ya, nggak normal tuh seperti apa? Nggak normal itu kedipnya itu intensitasnya tinggi. Kemudian ya kurang lebih sekitar 1 detik lah ya, ada. Ya 1,5 detik lah. Dan itu terjadi setelah gue starter ya. Jadi starter mesin nyala udah dia kedip-kedip gitu, tapi itu random gitu loh kejadiannya, nggak selalu. Gue juga bingung tuh gimana bisa seperti itu ya. Apakah memang akinya yang sudah soak? Tapi waktu minggu kemarin itu gue cek di bengkel, itu 70% sih healthy-nya. 70% tuh harusnya masih oke ya. Nah kemudian gue tanya kalau menurut dari si bengkel di Giotto itu ya itu sudah tidak bagus kalau menurut dia, karena sudah 70%. Nah penyebabnya ada banyak macam, bisa akinya yang jelek, bisa juga memang dari jalur pengisiannya itu ada yang kurang atau ada yang tidak benar ya di si sombong ini. Nah waktu itu gue asumsinya kan apakah mungkin karena gue menggunakan lampu tembak gue kan ada 3 biji ya. Satu bijinya itu kalau menurut dari descriptionnya itu moto LED itu 20 watt, jadi kalau 3 biji itu kan 60 watt. Nah tapi kan gue nggak selalu menggunakan, itu pun nggak tiap hari loh pakai, karena gue pulang kerja kalau malam gue baru nyalain gitu kan. Nah tapi menurut montir dari di Giotto, di mereka itu bahkan ada yang menggunakan sampai 4 biji. Tetapi memang apa ya, kalau alasannya mereka sih ya, mereka di sana mereka biasanya kayak gitu menggunakan semacam kayak stabilizer ya, jadi kayak Hurricane gitu loh, XCS ya. Itu sih bisa membantu memang, kalau gue kan belum pakai kan. Nah jadi sebenarnya sih kemarin gue sempet konsultasi dengan beberapa kawan, itu disarankan coba cek di kabel spool gue kemungkinan ada yang kotor kah, atau mungkin sudah ada yang kebakar kah gitu kan ya, kan karena kendala di All New NMAX biasanya seperti itu. Nah tapi gue cek itu normal seperti yang di foto nih, masih bersih malah. Itu menurut kawan gue ada satu, menurut dia bahkan dia punya tuh jauh lebih kotor daripada ini gitu. Nah dan kebetulan juga kawan gue ini akinya juga sama nih kejadiannya kayak gue nih, di starter kedip-kedip. Tapi kalau di dia starternya itu dia bahkan berat ya, itu kayak nggak ngangkat gitu loh kadang-kadang. Kalau di gua starternya normal, begitu starter mah langsung nyala. Tapi ya itu kedip-kedipnya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang normal aja gitu loh. Nah kalau kawan gue yang bermasalah di akinya itu, memang dia sudah 4 tahun dia belum ganti aki, itu masih aki bawaan pabrik itu. Nah setelah dia ganti aki normal tuh, udah enak. Dan menurut dia sebelum dia ganti ya, waktu masih pakai aki yang soak itu tarikannya jadi berat ya. Itu juga masuk akal ya, karena kan kelistrikan lu kurang mumpuni, tarikan lu tentu akan berkurang. Nah makanya setelah itu gue coba lah, mau nggak mau nih, karena gue udah bongkar spool udah oke, masih nggak ada masalah ya sudah, mau nggak mau kan berarti gue harus coba ganti aki dong, daripada nanti sampai mati total kan. Nah karena gue sudah mau ganti aki apa yang akan gue gunakan kali ini tentunya akan berbeda. Kemarin kan gue pakainya Yuasa YTZ 7V ya, 7 volt, atau secara ampere itu 6 ampere. Nah ini aja masih menjadi pertanyaan buat gue. Sudah menggunakan yang ampere lebih tinggi, tapi kok malah lebih cepat soak. Agak aneh kan. Apakah memang kualitas akinya yang kurang atau gimana, gue juga kurang tahu. Kali ini gue menjatuhkan pilihan aki gue itu ke Amaron. Nah mungkin bagi kalian ada beberapa yang masih belum tahu Amaron ini. Amaron ini harusnya sih sama ya dengan yang gue pakai di mobil. Gue udah pakai aki merek ini tuh di mobil. Nah di mobil Amaron ini sudah sangat terkenal dengan tingkat keawetannya ya.
Ini kalau misal di mobil ya, kita bicara di mobil dulu. Untuk aki itu pada umumnya biasa sekitar pemakaiannya itu paling maksimal itu kan 2 tahunan lah ya, hampir 3. Nah, menurut beberapa pengakuan dari yang udah pakai Amarron di mobil, itu bisa tahan 3 sampai 4 tahun. Ya, dan aki ini adalah buatan dari India nih kalau Amarron. Nah, gue nggak tahu kalau yang ini apakah sama atau nggak, tapi kalau secara desainnya ini sama nih. Fontnya segala macam ya. Ini aja gue juga baru tahu nih ada Amarron untuk motor. Ya, ini yang gue pakai itu adalah tipenya PHET 5L. Ini sesuai dengan standarisasi dari yang All New NMAX, yaitu 5,5 ampere. Dan ini secara dimensinya menurut dia sih sama nih. Jadi kalau kemarin gue pakai 7V itu kan gue harus ganti baut yang panjang ya untuk cover tutupan akinya ya. Kalau yang ini berarti nggak usah nanti. Nah, kemudian tapi kalau untuk yang Amarron ini dia sama seperti aki-aki seperti Motobat, nah seperti GS ya kalau nggak salah deh. Jadi dia aki kering, tapi dia beda dengan Yuasa. Kalau Yuasa itu kan dia cairannya kita masukin dulu, elektrolitnya itu kita masukin sendiri di sini kan. Nanti setelah dia bekerja baru kita pasang. Kalau ini dia sudah terpasang di dalam. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kemarin si Brats bilangnya bagusan yang ini Yuasa kan, model-model Yuasa, yaitu yang elektrolitnya itu masih di luar. Jadi kita isi dulu, secara logika itu baru aktif. Ya memang benar, tetapi secara logika juga, gue udah menggunakan Yuasa 7V, itu hanya tahan 9 bulan loh ini loh. Ini makanya gue pengen coba Amarron, karena di Amarron ini gue sudah terbukti di mobil gue. Gue udah menggunakan sendiri, gue udah tahu bagusnya seperti apa. Jadi tidak ada salahnya gue akan mencoba di motor. Semoga aja sih bagusnya sama. Kalau ini masih kurang bagus juga, opsi terakhir gue adalah gue menggunakan Yuasa lagi, tetapi yang keluaran teruntuk Yamaha. Jadi belinya itu bisa di dealer Yamaha. Itu gue juga baru tahu dari kawan gue. Jadi kalau kalian beli Yuasa di dealer Yamaha itu ada mereknya Yuasa, tetapi dia akan ada logo Yamaha juga gitu loh. Jadi sama seperti aki bawaan. Ya, kalau menurut dia sih dia nanya ke montir, kalau orang Yamaha ya itu ada perbedaan di bagian dalamnya lah. Gue juga nggak tahu sih. Tapi harusnya sih memang kalau udah untuk keluaran dealer sih harusnya lebih bagus ya. Gitu, oke. Nah, ini akan gue coba sekarang. Semoga aja kedip-kedipnya bisa kelihatan nih ya. Ini kadang-kadang nih dari tadi gue coba untuk rekam itu kagak dapet nih kedipnya nih, normal gitu loh. Kita coba langsung ya. Ini masih normal nih Brats, dan secara indikatornya pun normal. Lihat ya, ini idle 12,9, itu masih normal sekali tuh, bahkan jadi 14,1 kan kalau kita diemin. 14,0 ini masih normal sekali. Kalau gua gas dia akan ke 14,3, 14,4 tuh, 14,2. Ini kan gua gasnya pelan ya, masih di komplek, nggak berani gua. Jadi ini sebenarnya sih secara indikatornya tuh normal gitu. Makanya gue bingung ini kenapa kok bisa kedip-kedip gitu loh. Ya sekarang kan satu-satunya asumsi itu adalah memang akinya yang jelek dong gitu. Nah ini kita coba ya, matiin dulu, kita nyalain lagi, apakah dia kedip-kedip atau enggak. Nah ini aja tuh kayak nggak ngangkat. Nah kayak gitu tadi kan, kelihatan kan kedip-kedipnya kayak gitu tuh, kedip-kedip itu tuh sekarang jadi 9,2. Tapi kalau udah nyala tuh udah normal Brats. BTW untuk kejadian yang tadi, untuk yang pas starter kayak nggak ngangkat, ini baru kali ini kejadian nih. Biasanya sih normal aja gitu. Nah itu kedipnya seperti tadi, makanya agak-agak menyeramkan kan. Jadi lebih baik sekarang gue coba ganti aja deh. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pemasangannya. Oke, kita buka dulu nih, bisa nggak nih? Jadi yang dibuka itu sumbu yang negatif ya dulu ya. Oke, ini udah kebuka. Baru yang positif. Ini kalau untuk copot. Penjelasannya apa itu gue lupa, tapi yang pasti intinya itu menghindari konslet atau percikan lah, bisa dibilang seperti itu.
Oke, Brats, ini sudah kepasang ya. Intinya kalian harus ingat pada saat untuk melepaskan, lebih baik dianjurkan tuh melepaskan sumbu negatifnya dulu. Setelah terlepas baru sumbu positif. Nah, kemudian untuk pemasangannya itu kebalikannya ya. Positifnya dulu dipasang, sudah dikunci baru negatifnya. Oke. Nah, ini gue ada tulis di sini ya, tanggal 1 Maret 2024. Jadi ini gue syutingnya itu tanggal 1 Maret 2024. Kemungkinan besar gue uploadnya tuh nggak mungkin tanggal ini juga, karena gue biasa editnya tuh agak butuh waktu. Ya, jadi ini gue pengen tahu aja gue pemakaian dari tanggal sekian, nanti sampai kapan gue akan harus ganti lagi. Oke. Nah, ini untuk aki Amaron ini yang perlu kalian ketahui itu adalah ada sedikit yang perlu diubah ya kalau mau pakai ini. Yaitu ini nih. Besi ini ya nih, besi apa namanya nih? Katup negatifnya ya. Jadi ini kan harusnya tuh dia begini nih, lempeng kan. Yang tele harusnya ke sini. Tapi kayaknya nih yang Amaron ini tuh lebih apa ya, lebih ke kanan nih. Harusnya ini lebih ke kiri dikit. Jadi dia nggak bisa ngunci. Ini akhirnya gue bengkokin aja. Tuh, jadi pas. Kalau nggak dia nggak bisa rata gitu, nggak bisa nempel sini. Itu doang sih minusnya ya kalau lu pakai Amaron. Oke, nah sekarang kita langsung coba aja untuk dinyalakan. Ini indikatornya, tunggu, 12,5 ya. Nah, ini udah oke nih. Starternya itu udah nggak pakai kedap-kedip segala dan langsung naik dia. Nggak pakai kayak tadi kan sempat kayak nggak kuat ya. Nah, ini kan dia normal nih 14,2, 14,3. Nah, itu udah normal nih, 14,3, 14,4 tuh udah normal lah. Pada saat ini aja baru idle loh, belum gua belum gua gas gitu loh. Nah, kalau gua pakai lampu lampu tembak, itu biasanya dia turun akan ke 12,9 pada saat idle ya. Ini sebenarnya sih ini terlalu drastis kalau menurut gua, mungkin karena gua pakai 3 biji ya. Tapi pada saat lu gas dia akan ke 14,1. Biasanya ini 14,1 tuh udah mentok kalau lu gas. Ini gua nggak berani gas kenceng-kenceng ya, karena masih di komplek nih, pagi-pagi lagi nih. Tuh dia ada 14 kan, ini kalau gua tuh 14,1. Jadi sebenarnya pada saat jalan ini masih normal, ini masih aman lah. Turunnya hanya 0,2 kan, 0,2 sampai 0,3. Oke. Nah, jadi ya seperti itu untuk pemasangan atau penggantian aki di All New NMAX. Gue menggunakan yang Amaron, tipenya tipe yang sesuai dengan standar ya. Gue lupa nama tipenya apa tadi tuh. Intinya ini adalah yang 5 volt, kalau 5 volt 5 ampere ya. Kodenya itu pokoknya belakangnya ada 6V lah. Itu biasanya untuk yang untuk yang si All New NMAX 2020. Kalau yang 7V itu dia untuk NMAX Old biasanya sih. Jadi dia untuk dimensinya lebih tinggi. Nah, kalau kalian mau pakai yang itu bisa di All New NMAX, tapi nanti untuk tutupannya ini kalian harus ganti baut itu yang agak panjangan, dan dia akan ketutupnya itu nggak mungkin sampai rapet ke bawah. Jadi sebenarnya sih ada sedikit resiko juga ya pada saat cuci motor, tapi kalau kalian cucinya itu ke tempat pencucian yang menggunakan jet steam, takutnya dia terlalu kenceng nembak kena ke dalam, itu nanti bisa berpengaruh gitu loh. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk vlogku kali ini, untuk yang penggantian aki di si Sombong menggunakan Amaron. Nanti kita lihat pemakaiannya berapa lama. Harusnya sih tahunan ya kalau normalnya mah. Ini aja nih yang Yuasa kemarin nggak tahu kenapa bisa segitu. Makanya ini kalau sampai ini juga hitungannya nggak sampai setahun udah drop, berarti ada something wrong nih untuk jalurnya. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk diklik like, subscribe, dan juga share video ini kalau menurut kalian memang ada fungsi atau bergunanya. Oke, yang penting ingat, apapun aki yang kalian gunakan, sombonglah dengan rendah hati. Oke, Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.